Sudah habis dipanasin nih, harus jalannya kenceng nih. Baik, sebelum kita mulai di praktek, mungkin ada perbedaan sedikit ya. Di sini sebelumnya diajarkan Arabiyah Linnasyiin. Jadi ada sedikit memang ada perbedaan ya. Jadi yang memang kita ajarkan selama ini, yang kita memang praktekkan itu menggunakan Al-Arabiyah Bayyina Yadai. Jadi agak bervariasi memang. Ya, memang ada perbedaan sedikit. Tidak apa-apa. Jadi mungkin nanti akan secara umum. Nggak tahu apakah nanti akan diberlakukan ABY apa gimana, Ustaz di sini. Al-Arabiyah بين أولادنا خلاص نفس الشيء يعني لكن الأولاد هذا للأولاد يعني أبي للأولاد لكن نفس الشيء يعني. Jadi mungkin ini juga sebenarnya bisa diterapkan gitu. Jadi karena permintaannya adalah bagaimana menerapkan metode yang menyenangkan buat anak-anak. Biar menyenangkan tentunya mereka harus interaktif ya. Kalau antum lah biasa jadi ustadz lah, jadi guru gitu. Jadi mungkin pada beberapa detik ya, beberapa menit ke depan ini jadikan posisi sebagai murid nih. Ya, sebagai murid. Jadi ada beberapa hal nanti tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapannya. Mungkin Anda langsung ke sedikit praktek ya. Jadi memang ketika kita masuk ke kelas, tentunya untuk menyiapkan itu antum sudah paham semua pastinya. Yang paling penting juga poinnya yang bisa antum catat ini dan bisa mungkin antum terapkan agar lebih menyenangkan gitu, agar lebih menyenangkan dan kena di materi yang nanti akan diajarkan. Ini bisa diterapkan di semua pelajaran sebenarnya. Ya, ada mungkin jargon-jargon atau ada semacam sesuatu yang bisa merefresh gitu di saat siswa sedang jenuh atau apa. Misal kalau kita dalam bahasa Arab, mungkin kita nanti sepakati kalau setelah mungkin nanti ada absen atau apa, sepakati bersama dengan siswa atau peserta didik. Ketika saya bilang wahid, antum semua bilang mumtaz. Ketika saya bilang itsnin, antum semua jamil. Jadi ketika dalam kondisi apapun mungkin kita pasti tahu ini anak-anak, apalagi nanti SD kan, SMP, SD itu lebih mungkin sebentar saja udah nanti kacau lagi kan. Nah, perlu kita perlu strategi-strategi untuk menyiapkan mereka, tapi tanpa kita maksa atau apa, tapi kita alihkan. Contoh mungkin nanti ketika mulai agak sedikit kurang kondusif, atau nanti kita memberikan pertanyaan kepada nanti ada kita praktek hiwar, kita nanti ada mungkin nanti ada tugas-tugas ya, ada nanti menulis atau apa. Mungkin di situ juga bisa menyiapkan wahid mumtaz, atau ketika beliau bisa menjawab kita bilang wahid, semuanya ikut mumtaz. Jadi agak senang dikit, nggak monoton begitu. Nah, ini bisa nanti diterapkan di semua pelajaran sebenarnya, tergantung nanti pelajarannya, materinya, muatannya seperti apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita nanti absen bisa di awal atau di akhir. Absen presensi bisa di awal atau di akhir. Terserah nanti menurut antum mana yang lebih bagus gitu. Apakah nanti di awal? Silahkan. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan, yang selanjutnya sudah disampaikan tadi, jangan langsung masuk ke materi. Pastilah kita semua begitu. Tapi kita sesuaikan nih. Apalagi kita di sini karena permintaannya ini memang pelajaran bahasa, metode pengajaran bahasa Arab yang bisa berefek kepada pembentukan lingkungan ya, bi'ah Arabiyah. Nah, ini yang permintaannya daripada Pak Heri ya. Sehingga kita memilih salah satu maharah nih yang paling pas penerapannya ya, maharatul kalam di sini. Ya, jadi metodenya adalah metode maharatul kalam. Meskipun yang kita ajarkan apa saja, cuman yang kita target goalnya itu adalah bagaimana setelah mereka belajar teori di kelas kemudian bisa dipraktekkan. Sudah belajarnya dengan fun, kemudian bisa dipraktekkan nanti di luar kelas. Dan nanti juga bisa diikat dengan dengan aturan-aturan lah yang menyenangkan buat peserta didik gitu ya, di luar kelasnya. Kalau di sini menginap juga, enggak, atau full day saja, full day saja. Baik itu SD, SMP, SMA sama. SMK-nya nginap. Oh, berarti nanti lebih maksimal, berarti di SMK itu lebih maksimal justru nanti maharatul kalam ini, dengan nanti mungkin dengan ada nanti strategi lanjutan ya.
ada pendidikan lanjutan sebenarnya yang bisa lebih mempercepat maharatul kalam ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu yang pertama, sehingga kita nanti seperti tadi yang sudah dijelaskan. Misal kita sehari ini belajar tentang hiwayah pas atau riyadhah, apa saja ya. Sebelum kita masuk ke kelas, pasti sebagai seorang guru sudah mempersiapkan semuanya materi, kemudian apa, dan jangan lupa dalam bahasa Arab itu yang penting juga tools ya, perlengkapannya. Salah satu perlengkapan yang bagus dalam bahasa Arab itu yang mendukung sekali untuk memotivasi dan juga memberi rangsangan nih agar semangat peserta didik untuk berbahasa Arab, ya harus kita punya audionya. Bahasa orang Arab asli, kalau kita ya Arab maklum. Harus kita punya yang Arab asli nih. Sangat beda nanti mendengar orang Ajam sama orang Arab. Atau efek juga motivasi siswa atau peserta didik ketika mendengar kita dengan beda. Ada motivasi dorongan semangat. Nah, sehingga sebagai seorang pendidik atau guru bahasa Arab harus wajib punya audio. Ya, audio yang diajarkan itu harus ada. Nah, alhamdulillah kita kalau dari ABY ada semua. Jadi agak lengkap memang, karena memang sudah difokuskan untuk lil ajam, li ghairin natiqina biha. Sehingga itu yang harus disiapkan. Yang kedua, sehingga ketika mulai sudah masuk kelas, nah kita masuk kelas nih. Anda mungkin presensi dulu, tapi setelah Anda pembukaan, assalamualaikum, kemudian baik kita di pagi hari ini, antum kalau ngajar bahasa Arab pakai bahasa Arab nggak? Bahasa Indonesia ya? Oh ya, karena baru-baru bahasa Indonesia. Tapi memang bahasa Arab itu akan mudah sekali bisa dipraktekkan kalau pengajarannya juga dengan bahasa Arab. Karena secara tidak langsung mereka sudah belajar. Meskipun belum mulai belajar bahasa Arab, ketika kita ngomong dengan Arab sudah belajar bahasa Arab. Jadi cara terbaik, hatta kalau kita menterjemahkan, itu menterjemahkannya harus dari Arab ke Arab. Contoh, kita lagi belajar at-ta'aruf. Ma ma'na ta'aruf? Antum ketika jelasin mana ta'aruf apa? Ana fadil wa anta ada ta'aruf. Man anta? Ana kada wa ana هذا خلاص. التعارف هو أن تقول ما اسمك، اسمي كذا، وأنت ما اسمك، هذه التعارف. Beda kan ketika kita bilang ta'aruf itu adalah perkenalan, beda itu. Padahal kita belajar bahasa Arab. Sehingga yang paling pas itu adalah, meskipun mungkin 1-2 minggu sampai sebulan agak kurang bisa mengikuti, tapi setelahnya itu Insya Allah pasti bisa. Karena apa? Terbiasa. Bisa dengan terbiasa. Tapi kalau antum tidak mulai seperti itu, susah itu. Apalagi nanti kalau goalnya adalah menciptakan bi'ah Arabiyah. Di kelas saja, ketika belajar saja nggak tercipta bi'ahnya, apalagi di luar kelas. Sehingga ketika belajar mengajar bahasa Arab, paling pas dengan bahasa Arab. Hatta al-Arabiyah lin-nasyi'in. Antum sampaikan dengan bahasa Arab. Tapi nanti ingat, pemilihan katanya atau muradif atau juga maknanya itu lihat kemampuan peserta. Tidak sama antara SD dengan SMP cara menerjemahkan. Tidak sama dengan SMK karena beda pemahaman. Beda juga cara penyampaian. Ya. Sehingga ketika kita sudah masuk kelas, nah mulai sudah antum mulai, kita sekarang lagi mau riyadhah. Mau belajar tentang riyadhah. Jadi yang kita masuk jangan langsung dulu nih darsunal yaum ar-riyadhah, an-riyadhah al-hiwayah. Sebagaimana tadi disampaikan ada persepsinya, ada muqaddimah yang alur kidul nggak tahu kemana itu. Tapi berbahasa Arab. Kaifa haluka ya akhi? Alhamdulillah bikhair. Ma hiya hiwayatuka al-mufaddalah? Atau hal indaka hiwayah? Na'am. Ma hiwayatuk? هل تحب الرياضة؟ نعم. ماذا تحب من الرياضة؟ أنا أحب كرة القدم، أنا أحب كرة الريشة، أنا أحب كذا. Antum mulai satu-satu tanya.
Atau kalau semua hal tuhibbur riyadah, pasti semuanya na'am uhibbur riyadah, la ana la uhibbun. Apa-apa, yang penting ketika masuk antum ngobrol, hangatkan suasana. Apa tadi starter mobilnya itu, kunci masukin starter dulu, jangan langsung digas apa, enggak kan, pelan-pelan kan, pelan-pelan panasi dulu. Apa sih, ngobrol aja, yang penting ada ntar kaitannya dengan ngalor ngidul kemana, tapi akhirnya kaitannya dengan materi. Tayyib, darsuna al-an ar-riyadah. Mungkin kalau antum mengaruh itu, hal ta'rif Ronaldo? Oh, arif ya Ustaz. Siapa sekarang yang ngetren nih? Kan pasti bola suka semua itu. Kalau nanti yang akhwat nggak tahu tuh apa sukanya kita, bukan akhwat. Ya, jadi ditanyakan, didekati dengan hal-hal yang dekat dengan mereka. Setelah itu baru kita langsung tayyib, darsna al-yawm ar-riyadah. Man ya'rif riyadah? Man ya'rif riyadah? Ana Ustaz, riyadah kita. Silakan. Dia panasin, baru habis itu riyadah. Ya, iftahu al-an safhah kada wa kada. Darsuna al-an ar-riyadah. Nah, begitu dia lihat, oh iya halaman sekian sekarang riyadah. Baik, antum mulai masuk ke pelajaran. Mulai masuk pelajaran. Ini kalau ini apa? Fi saffi. Fi saf. Makna fi saf? Fil fasl. Fi saf. Berarti antum kalau fi saf udah berarti ma hadza, kenalkan yang ada di kelas. Man fil fasl, man fis saf. Ustaz, mudarris, talib atau tilmid, kenalkan, baru masuk ke bahwa kita sekarang akan belajar. Sanadrus al-yawm, darsuna al-yawm fis saffi. Nah, sebelum masuk pelajaran tadi, karena kita materinya adalah target kita, dan pasti kalau di kitab mana saja juz awalnya itu materi awal pasti hiwar. Gak ada langsung kitab mana saja yang dipakai itu langsung ke ta'bir ya, langsung ke qawaid, nggak ada. Pasti ke hiwar dimulai. Karena tadi maharah yang pertama kali dibangun adalah pasti maharatul kalam. Pasti itu. Ya, tadi sudah dijelaskan, bayi itu pertama kali belajar pasti ngomong belajarnya. Maka kita juga kalau belajar bahasa harus bisa ngomong dulu. Bahasa apa saja? Al-lughah wal kalam. Kalau bahasa kita ngaku bisa bahasa tapi nggak bisa ngomong, nonsen. Meskipun kita nggak bisa nulis. Antum lihat orang-orang yang ada di daerah-daerah perwisata, Bali, ada orang bisa nulis di tempat perwisata, tapi ngomongnya ya jago. Berapa bahasa pun bisa mereka. Hatta anak-anak kecil sampai dewasa bisa semua bahasa. Minimal 5 sekian bahasa bisa. Tapi suruh nulis nggak bisa. Tapi ngomong ketika ada tamu bisa, nyerocos mereka. Karena lughah wal kalam. Tak penting, antum nggak ditanyain suruh nulis nggak. Orang kan pasti ngomong. Nggak mungkin orang pakai kemudian suruh jawab, kan nggak ada yang nulis. Meskipun nggak. Sehingga bahasa Arab pun demikian, yang dibangun adalah harus tujuannya yang pertama harus bisa ngomong. Nanti disiasatilah sama lembaga tuh, sama sekolah untuk penilaian. Kan biasanya harus ada KKM kan ya. Harus banyak unsur-unsurnya. Silakan disepakati. Tapi harus punya goal yang pertama adalah harus mungkin bisa ada tahapan-tahapan tertentu, harus yang pertama pencapaiannya harus bisa ngomong. Kalau enggak susah nanti belajar ke depannya. Karena dengan ngomong ini nanti pasti semuanya bisa. Orang kalau nggak bisa ngomong susah untuk tarkib jumal. Menyusun kalimat susah. Kalau nggak bisa ngomong, kalau nggak pernah ngomong, buktiin aja. Antum sudah berapa tahun ngajar di sini? Ada yang paling lama siapa ngajar di sini, ngajar bahasa Arab paling lama? Ustaz Agus. تدرس في مستوى أساس؟ تدرس في متوسطة. طيب خلال ما درست يعني الطلاب، هل منهم من يستطيع أن يركب الجملة؟ قليل جدا. لماذا؟ لأنهم لا يتكلمون كثيرا، لا يتكلمون. يصعب لهم أن يكتب الجمل إذا لم يتكلم.
يفكر لا حينما يتكلم كثيرا ولا يفكر أن يكتب لا مباشرة سيبدأ من الأسهل فالأسهل سيبدأ مباشرة هنا خلاص لماذا؟ لأنه يتكلم كثيرا ويتعود عن الكلام يمارس دائما فيكتب سهلة جدا الكتابة سهلة جدا بعد أن تكلمنا بالعربية سنكتب بسهولة. Makanya goal yang pertama harus bisa ngomong tuh, wajib itu. Ustadz yang di kelas itu harus bisa menciptakan suasana bisa bahasa Arab semua di kelas. Paling tidak bahasa Arabnya yang ada di buku. Begitu belajar satu hiwar harus semuanya itu bisa. Insya Allah kalau diterapkan teori ini bisa semua ketika baru mau keluar kelas sudah bisa semuanya bahasa Arab. Minimal yang pas materi yang diajarkan di situ. Coba yang pertama gimana caranya? Nah, antum buka. Ini pada bawa bukunya nggak ada yang bawa buku ya? Harus praktek, Mam. Ya kan praktek ini, harus praktek. Soalnya nanti antum habis ini ngajar nih, maju satu-satu nih. Kita muridnya praktek. Biar ada 1-2 lah, nggak usah semua 1-2 tuh perwakilan. Gimana cara ngajarnya kita nanti takyim. Oh sudah pas nih, kan kalau teori doang anak begini nggak ketemu nih antum biar langsung karena antum nanti yang akan melaksanakan gitu. Kalau kita udah biasa dengan peserta lain sudah biasa gitu di tempat-tempat kita praktekkan ini. Yang pertama jangan dulu langsung masuk kemudian ketika antum habis persepsi tadi kemudian menjelaskan materi judul materi sudah langsung mawdu'ana al-yawm fi as-saff. Antum langsung masuk. في هذا الموضوع سيتحاوران بين كذا وكذا. Ini siapa Ustaz? المدرس والتلميذ. بين المدرس والتلميذ. طيب. سيستمع أولا. طيب. langsung antum minal. لا تفتحوا الكتاب. لا أغلقوا الكتاب واستمع جيدا. أغلقوا الكتاب واستمع الحوار جيدا. Nah, antum sering-sering ulang kalimat ini langsung berapa kali antum ulang sudah hafal. Tidak usah antum bilang lagi coba dengarkan anak-anak, nggak usah pakai bahasa Arab karena tujuannya adalah mereka sering mendengar mereka akan berbicara. Sama aja antum ketika ulang pakai bahasa Indonesia sama aja sebenarnya. Tapi ketika antum ulang pakai dengan bahasa Arab itu lebih mudah dan lebih mendukung mereka untuk bisa berbahasa Arab. Makanya metode yang pertama itu jangan sampai kita kemudian ngajar bahasa Arab pakai bahasa yang kedua tapi pakai bahasa Arab.